Apakah kamu termasuk wanita saat menghadapi masalah sering memilih untuk diam? Masalah sering memilih untuk diam. Apakah kamu termasuk wanita saat menghadapi masalah sering memilih untuk diam? Nah, agar masalah yang dihadapi tidak berkepanjangan, namun hati-hati, ini efek bahaya jika kamu hanya memilih diam dalam sebuah hubungan. Jadi kalau misalkan ada masalah, harus dibicarakan. Ya, jangan hanya diam, jangan hanya dipendam, harus dibicarakan dan dikomunikasikan dengan pasangan. Nah, efeknya kalau didiemin ini pertama, rusaknya komunikasi. Jika ada masalah, maka bicarakanlah. Jangan diam saja, karena ini tidak menyelesaikan masalah. Komunikasikanlah dengan pasangan sehingga apa yang menjadi kekhawatiranmu jelas dipahami olehnya, begitu pula sebaliknya. Minta penjelasan dan pastikan tidak membiarkan satu masalah terlalu lama agar tidak merusak hubungan. Jadi kalau misalkan ada masalah tidak dikomunikasikan langsung dengan pasangan, yang pertama adalah rusaknya komunikasi. Itu pasti itu. Nah, kalau misalkan kita bicara atau berkomunikasi, membicarakan masalah dengan pasangan kita menggunakan atau memilih suasana yang tepat lah. Nah, karena begini, membicarakan sesuatu dalam kondisi kita masih emosi, biasanya itu yang terjadi di situ tengkar. Karena di sela-sela itu pasti ada yang namanya ego. Nah, jadi di situ pasti mendahului ego salah satunya. Arti lain menangnya sendiri gitu loh. Kamu yang salah gitu. Aku yang gitu. Kurang kedengar. Kurang gitu agak kurang kesini loh. Oh. Nah, terus efek yang kedua adalah kebencian. Ketika masalah dipendam saja, akan ada banyak perasaan negatif yang muncul. Salah satunya adalah mudah curiga dan kebencian. Masalah yang tidak diselesaikan akan membuat kamu bergelut dengan pikiran negatif. Ini akan semakin menjauhkanmu darinya. Nah, ini jelas. Kalau ada masalah yang tidak dibicarakan atau dipendam, biasanya pikiran-pikiran negatif itu menyerang kita gitu loh kan. Akhirnya ketika sudah pikiran negatif yang menyerang kita, kecurigaan yang terus ada, ujung-ujungnya pasti kebencian nantinya gitu loh. Ya, jadi harus dikomunikasikan. Yang ketiga, hilangnya kemesraan. Karena kalian saling diam dan tidak mau membicarakan masalah, jangan heran jika kemudian hubungan jadi hambar dan tak ada kemesraan lagi. Keintiman yang kalian bangun pun pudar entah kemana. Siapa kira-kira yang akan bertahan dengan hubungan seperti ini? Nah, yang ketiga ini benar, yang barusan tadi yang nomor 2 yang nomor 2 tadi, kalau membicarakan masalah dengan posisi kita masih bersetegang atau posisi masih marah, emosi, yang muncul nanti saling menyalahkan. Nah, ini efeknya sudah nggak ada kemesraan gitu loh kan. Nah, kecuali misalkan salah satunya ada yang mengalah atau saling mendengarkan, bercerita apa masalahnya, yang satunya mendengarkan, dipahami, baru kemudian cari solusinya gitu, diselesaikan berdua. Karena sesungguhnya pertengkaran itu adalah bumbu dari nikmatnya saling mencintai. Ini yang terakhir, nomor 4, emosional. Karena hanya diam dan masalah tidak terselesaikan, pada akhirnya kalian jadi gampang terpancing emosi. Dan hal ini berujung pada sikap saling menyalahkan. Inilah yang akan membuat perselisihan semakin rumit. Sadarilah bahwa terbiasa menghukum pasangan dengan cara mendiamkannya hanya akan menyakiti kalian berdua. Jadi jangan diam saat ada masalah, bicarakanlah. Ya, betul. Memang harus puncak dari mendiamkan masalah memang adalah emosi.
pasti itu emosi nantinya. Nah, ketika kita menghukum pasangan kita karena dia bersalah, itu jangan loh ya. Kalau pasangan kita bersalah, yang namanya hidup berdua itu, yang namanya membina hubungan itu harus tegur ya, harus saling menegur. Jika pasangan kita itu keliru jalan, kita tegur, kita arahkan dan sadarkan. Itu enaknya seperti itu. Makanya berhenti menghukum pasangan kita dengan cara mendiamkan, harus dikomunikasikan. Oke? Nah, semoga yang punya pacar, yang punya hubungan, yang punya istri langgeng, bahagia, sejahtera, jalannya dilancarkan. Dan yang masih jomblo, sini. Yes. Ada. Yes.